Nah, sekarang gue mau presentasi ya, presentasi singkat nih ya, supaya lo nggak bosan, gue akan agak sedikit cepet lah. Nah, tapi sebelum mulai gue pengen ngasih tau dulu, ada satu hal yang paling sering bikin gagal. Jadi kalau lo paling bikin gagal ya, gagal nih untuk SNMPTN, ujian mandiri dan sebagainya. Gue dari sering banget ngelihat murid-murid gue dan sebagainya. Gue mencari hal apa sih yang nomor satu, yang penyebab kegagalan nomor satu nih apa sih sebenarnya gitu. Gue coba-coba cari tahu segala macam. Akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa yang paling sering bikin anak-anak gagal akhirnya karena nggak mau belajar. Nah, tapi ingat, beda maksud gue. Bukan belajar, oh nggak mau belajar, nggak mau buka buku belajar ngerjain soal, bukan nggak mau belajar dengerin guru, bukan juga. Yang paling penting adalah gini loh, bisa aja lo sepertinya belajar, lo di kelas nih, sat dengerin guru ngomong plap plap cocot lo dengerin semuanya, lo dengerin, tapi dari 100% yang diomongin mungkin yang masuk bener-bener cuma 20%. Terus dari 20% yang ada, mungkin yang diikutin cuma 5 sampai 10%. Ya, dari baca buku segala macam. Nah, artinya ini yang maksud gua nggak mau belajar. Artinya apa? Apa yang diajarin itu dari buku, dari guru, dari segala macam yang lo dengar, bisa jadi yang benar-benar keterapin tuh cuma dikit banget persentasenya, paling 10 sampai 20% lah misalnya. Lah coba, ini kan nggak efektif ya. Coba deh, nggak apa ya, tingkat efisiensinya tuh rendah gitu. Artinya apa gini? Kadang-kadang misalnya guru nih atau dari buku atau apa itu misalnya punya suatu cara ngajarin konsep dan sebagainya. Gue sering nih kalau dari contoh gue sendiri, gue sering bilang sama anak, jangan pernah coba-coba menghafalin rumus tanpa tahu juntrungannya. Jangan pernah ngapal gitu kan, ngafal ya. Usahain kalau bisa sebisa mungkin kuasain konsepnya dengan benar, karena dengan menguasain konsep-konsep dengan benar lo akan lebih jago ngerjain soal-soal yang udah ajaib. Wah, soal-soal yang ajaib yang udah canggih-canggih apa segala macem tuh jauh lebih gampang dikerjain kalau konsepnya lo udah ngerti gitu. Nah, masalahnya kebanyakan anak-anak apaan sih ngajarin konsep, ya udahlah rumusnya gitu ya udah hafal aja gitu. Aduh, ini apa lagi nih. Nah, jadi karena hal ini ya, banyak gue udah berulang-ulang nekanin tetap aja ngafal juga. Akhirnya inilah yang gue bilang nggak mau belajar. Kenapa? Karena gini sifatnya. Biasanya tuh anak-anak, oh ya udah punya sesuatu yang udah di dalam diri lo, udah biasa punya habits atau punya kebiasaan yang kayak gitu. Kebiasaan ngerjain soal caranya gini, ya rumusnya hafalin aja udah set, cara belajar gitu, kebiasaannya seperti itu. Akhirnya kalau ada suatu hal-hal baru yang baru-baru terus masuk, berusaha dimasukin tapi ya nggak masuk-masuk karena ada kebiasaannya, udah ya udahlah gini aja gitu. Itu loh maksud gue nggak mau belajar. Karena kenapa? Ya emang susah untuk ngubah kebiasaan baru tuh. Untuk ngubah kebiasaan, cari kebiasaan baru, emang agak repot men. Jadi ya, jadi memang itulah masalah utamanya. Diajarin jadi ya nggak masuk-masuk. Kenapa? Karena ada kebiasaannya. Nggak mau ngelihat hal-hal yang baru. Ya, cenderungnya ya males lah mikir-mikir sendiri. Menurut gue bener kok kayak gini. Wah, itu dia sumbernya. Contoh nih, gue langsung ngasih contoh. Anak-anak kalau gue bilang, ayo kita belajar persamaan kuadrat, ada hal penting konsep yang perlu gue sampaikan. Persamaan kuadrat, banyak kan mikir, apaan sih, gampang lah persamaan kuadrat ya gitu-gitu aja, apa sih gitu kan. Nih, contoh misalnya, gue ngasih soal x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Akar-akarnya alfa dan beta misalnya. Kalau gue tanya cuman alfa kuadrat tambah beta kuadrat, ngafalin rumus mah bisa. Oh, ini bisa sama dengan alfa ditambah beta dikuadratin dikurang 2 alfa kali beta. Alfa tambah beta dalam persamaan kuadrat berarti kan min b per a dikuadratin gitu kan. Ya nggak? Kalau alfa tambah beta min b per a kuadratin. Alfa kali beta berarti apa? C per a. Berarti kali C per a. Oh ya udah kita tinggal cari min b-nya. Oh, b-nya min 3 berarti b-nya min b-nya berarti 3, a-nya 1 kuadrat. 2 kali C per A, C-nya 1, A-nya 1. Oh, 1. Hajar 3 kuadrat 9 dikurang 2 sama dengan 7. Gampang. Kalau gini doang soalnya. Tapi apa bakal soalnya kayak gini? Ya kagak lah. Kenapa? Ingat,
di sini apa ya, Expedia itu didesain untuk lo lulus ujian mandiri, USM ITB, terus SNMPTN, yang soal-soalnya nanti di bagian presentasi lengkapnya gue akan lebih bahas lebih lanjut tentang soalnya tipenya kayak apa. Oke, kayaknya gampang pesan kuadrat kan, tapi kebanyakan ada yang nggak tahu kalau gue bikin kayak gini. Kalau x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0, akar-akarnya alfa dan beta. Yang gue tanya sekarang, kalau gue tanyanya alfa kuadrat ditambah 3 beta plus 100 sama dengan berapa? Nah, mulai. Lah, ini apaan gitu kan? Ya, kalau lo udah bisa, bagus, sip. Nah, kalau belum bisa, inilah perlunya lo menguasain konsep. Apa coba? Apa sih yang disebut akar-akar? Ya, sebenarnya gue ngajar akan lebih panjang. Cuman, gue langsung aja ya, karena ini presentasi singkat. Namanya akar-akar, ya, yang namanya akar-akar coba dari x kuadrat min. Berapa nih? Min x min 6 sama dengan 0. Akar-akarnya berapa? X min 3, x plus 2. Faktornya gitu kan, berarti akarnya 3, x sama dengan 3, x 2 nya sama dengan min 2 gitu ya. Namanya akar-akar gini kan. Nah sekarang, apa sih sebenarnya yang disebut akar-akar ini? Akar-akar itu adalah suatu nilai dari variabel ini nih, si x dalam hal ini, yang kalau lo cemplungin lagi ke persamaan awalnya, dia memenuhi persamaannya. Jadi kalau x ini lo cemplungin ke sini, iya dia bakal sama dengan 0. Ini juga kalau cemplungin bakal sama dengan 0. Cobain aja. 3 kuadrat 9 min 3 min 6. 0. Min 2 kuadrat 4 min 2 jadi plus 2 min 6. 0 juga. Jadi akar-akar tuh konsepnya kayak gitu, man. Kenapa penting? Nah, ini dia. Katanya nih, alfa dan beta kan akar-akarnya ini kan? Ya enggak? Kalau dia katanya akar-akarnya ini, berarti, ya, lo lihat tadi, kalau ini gue cemplungin ke dalam sini, gue masukin lagi, ya kan, ini kan jadi 9 kuadrat sama 0 dong, ya. Kalau 3 itu akar-akarnya dia. Kalau gitu, kalau ini akar-akarnya alfa dan beta, seharusnya, kalau gue masukin alfa, harusnya memenuhi dong, sama dengan 0 dong, karena alfa adalah akar-akarnya. Ya iyalah, kalau gitu, cemplungin deh alfa ke sono. Jadi alfa kuadrat min 3 alfa plus 1 sama dengan 0. Ini akan berlaku. Kenapa? Karena alfa adalah akar-akarnya. Maka kalau dimasukin cemplungin sono, ya sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah dari sini, gue bisa bikin alfa kuadrat sama dengan 3 alfa min 1. Min 1 ya, sorry. 3 alfa min 1. Setuju? Setuju. Harus dong, ya kan? Dari sini bisa. Kalau gitu, kalau yang ditanya ini alfa kuadrat plus 3 beta plus 100, maka alfa kuadrat ini kan sama dengan, dari sini kita lihat, sama dengan 3 alfa min 1. Iya kan, boy? Iya dong, ya kan? Kalau gitu, yang ditanya ini, si alfa kuadrat sama dengan ini, maka sekarang yang ditanya bisa jadi, karena ini sama dengan ini kan? Nih, sama. Ganti aja situ, cemplungin lagi, ganti nih. Berarti yang ditanya itu 3 alfa min 1, ditambah 3 beta, ditambah 100. Berarti sama dengan 3 alfa tambah 3 beta. Berarti 3 kali alfa tambah beta kan? Ditambah 99. Alfa tambah betanya berapa? Alfa plus beta, dari sini kita lihat min B per A. Berarti kalau gitu, min dari min 3. Berarti 3 ya. Berarti 3 kali 3, 9. Ditambah 99 sama dengan 108. Oke? Nah, itulah pentingnya nguasain konsep. Banyak banget contoh-contoh ya yang kayak gini nih, yang penting untuk lo kuasain. Nah balik lagi ke masalah kita ya, di dalam permasalahan ujian mandiri USM ITB, kayak SIMAK UI, UGM dan sebagainya, atau di SNMPTN gaya baru ini, itu memang soal-soal didesain untuk lebih ya, untuk menyaring saringan gitu. Jadi pertama-tama saran gue, ya, siap nggak lo? Kalau mau lulus bener-bener secara serius untuk matang persiapannya, belajar untuk belajar. Belajar untuk, coba ya dengerin. Ya, coba lo dengerin, belajar dengerin. Siapa tahu ada banyak hal baru yang membuka pikiran lo, membuka mata lo. Gitu loh. Ya, membuka pikiran mata dan sebagainya. Akhirnya mungkin lo dapetin cara-cara yang lebih efisien, cara-cara yang lebih efektif.
kalau lo nih ada definisi tentang insanity. Nih ya. Ada yang bilang definisi dari kegilaan atau insanity adalah mencoba hal yang sama berulang-ulang kali, dan mengharapkan hasil yang beda. Nah, ini dia nih masalah ini. Banyak murid-murid gue yang wah udah belajar gini-gini gitu tapi hasilnya sama-sama aja. Ingat, belum tentu belajar itu caranya lo bener, belum tentu. Sorry, tapi ya inilah fakta yang harus, ya kadang-kadang fakta tuh menyakitkan, tapi sekerasnya lo belajar, kalau belajarnya salah, bisa jadi salah. Gitu kan, hasilnya jelek. Makanya, coba belajar ya, dengerin, kemudian belajar hal-hal yang baru, siapa tahu ada hal yang bisa membuat makin efektif. Oke? Nah, di awal gue ngasih tahu, itu musuh nomor satu penyebab kegagalan adalah itu tadi, nggak mau eh, dengerin, atau tertutup, pikiran lo tertutup, ya tidak terbuka untuk hal-hal yang akhirnya mungkin bisa membantu lo untuk membuat sesuatu yang berbeda. Oke, jadi sebelum gue presentasi, gue mulai dengan ini. Kenapa? Gue pengen supaya lo coba open minded, ya, lo terbuka dengan hal-hal yang baru. Oke, jelas ya? Nah, kalau lo siap untuk dengerin, akan banyak presentasi yang bisa dengerin di sini. Oke?